Jumpa lagi dengan kakak Kaliandra. Hari ini kita akan membahas tentang sosiologi, yaitu tentang konflik sosial. Apa sih konflik sosial itu? Ada yang tahu? Konflik sosial itu adalah di mana suatu interaksi antar dua belah pihak atau lebih, di mana di dalamnya itu terdapat masalah yang saling menjatuhkan satu sama lain. Itu disebut dengan konflik sosial. Kakak tulis terlebih dahulu ya pengertiannya. Ini adalah pengertian dari konflik sosial. Nah, di konflik sosial ini terdapat ada faktor penyebab terjadinya konflik. Ada yang tahu tidak apa aja sih faktor penyebab dari konflik itu? Kalau misalnya konflik itu biasanya penyebabnya yang pertama itu ada perbedaan individu. Perbedaan individu yang pertama. Nah, perbedaan individu itu dia suka berkaitan dengan kayak perbedaan pendapat, terus perbedaan kayak perasaan, perbedaan ideologi, cara pandang, itu adalah perbedaan individu. Selanjutnya juga ada perbedaan kepentingan. Tiap manusia kan beda-beda tuh kepentingannya. Nah, itu disebut dengan perbedaan kepentingan. Ada perbedaan kepentingan. Terus terjadinya perubahan sosial yang cepat. Kalau perubahan sosial yang cepat itu biasanya kenapa dijadiin salah satu faktor penyebab konflik itu karena manusianya itu belum siap gitu loh, kayak manusianya orang-orangnya itu kayak belum bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Jadi itu kayak mereka mau beradaptasi, tapi itu mungkin karena merekanya belum bisa beradaptasi, kayak misalnya belum bisa nyaman, ya mungkin itu menjadi konflik untuk diri dia sendiri itu. Terus selanjutnya ada perbedaan budaya. Ini adalah beberapa faktor penyebab dari konflik. Yang pertama ada perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan sosial yang cepat, sama perbedaan kebudayaan. Nah, di konflik sosial ini juga ada bentuk-bentuknya atau disebut dengan biasanya jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik itu ada menurut pertama kita menurut para ahli yang pertama itu ada Lewis. Dia itu berpendapat tentang jenis-jenis konflik ada dua. Yang pertama itu ada realistis dan non-realistis. Nah, tapi sebelum beliau itu juga membedakan lagi kalau misalnya jenis-jenis konflik itu ada dibedakan dua lagi, yaitu ada in-group sama out-group. Nah, kalau misalnya in-group itu dia adalah konflik yang terjadi di dalam kelompoknya itu sendiri, sedangkan di out-group itu di luar masalah yang ada di luar kelompok tersebut. Sedangkan kalau misalnya realistis dan non-realistis itu kayak konflik yang kalau realistis itu konflik yang mengakibatkan dirinya sendiri itu jadi merasa kecewa gitu. Sedangkan kalau non-realistis ya dia itu enggan, ya dia itu kayak enggan untuk kayak, kan namanya juga non realistis ya kan, berarti nggak sesuai dengan nama kenyataannya kayak gitu. Itu menurut Lewis. Sedangkan yang kedua ada menurut Sujono Sukanto.
Nah, kalau beliau berpendapat kalau jenis-jenis konflik itu ada salah satunya konflik pribadi, ada konflik politik, terus juga ada konflik rasial sama konflik budaya. Nah, ini kalau menurut Sujono Sukanto, ada konflik pribadi, politik, rasial sama budaya. Kalau misalnya konflik pribadi itu ya konflik di dalam diri kita sendiri. Sedangkan kalau misalnya konflik politik ya biasa partai-partai gitu. Dan konflik budaya itu yaitu kita permasalahan tentang budaya-budaya, adanya misalnya kayak organisasi kayak gitu. Ini adalah jenis-jenis konflik. Ada dua menurut para ahli. Nah, kalau misalnya aku mau nanya, kalau misalnya dampak dari konflik itu apa aja sih? Ada positif sama negatif dong. Nah, aku mau nanya, kalau misalnya dampak positif itu apa aja? Kalau misalnya dampak positif itu biasanya kalau yang positif itu biasanya pertama untuk meningkatkan solidaritas. Nah, kan namanya konflik kan berarti ada dua kelompok kubu yang sedang terpecah belah kan. Nah, salah satu kelompok itu pasti kan dia mau dong meningkatkan solidaritas mereka nih buat memenangkan suatu kompetisi kayak gitu. Itu salah satu dampak positifnya, yaitu meningkatkan solidaritas. Nah, apalagi nih yang kedua dampak positifnya dari konflik. Yang kedua itu memecah di salah satu kelompok pasti kan ada dua kelompok tuh yang terpecah belah. Nah, kita dapat menemukan solusi untuk suatu masalah. Nah, sedangkan kalau misalnya dampak negatifnya, ya otomatis kalau dampak negatifnya satu sama lain kelompok tetap bermusuhan, kayak misalnya saling ngejudge gitu loh, terus saling terus ada juga dampak negatifnya yaitu otomatis silaturahmi antar kelompok lainnya jadi nggak baik kayak gitu. Nah, ini ada beberapa dampak positif dan negatif dari konflik. Ada positif, ada negatif. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Ada yang kurang paham? Boleh ditanya lagi sama kakaknya. Mana yang kurang paham? Nah, ini kan kakak udah nulis. Sekarang kakak minta untuk kalian catat ulang biar lebih memahami, terus kayak lebih ngerti tentang materi konflik sosial ini. Nah, kakak kasih waktu untuk 5 menit kalian untuk mencatatnya. Nah, tadi kan kakak udah ngejelasin tuh materinya tentang konflik sosial itu apa. Nah, kita sekarang bahas soal-soal tentang konflik sosial. Apa aja sih soal-soal tentang konflik sosial? Di sini ada nih. Yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan penyebab konflik di masyarakat, yaitu optionnya itu yang A, perbedaan individu, yang kedua yang B, perbedaan kebudayaan, yang C, komodasi, yang D itu perubahan sosial, yang D itu perbedaan kepentingan. Di sini kan udah jelas yang ditanya itu adalah berikut ini yang bukan, berarti yang bukan merupakan penyebab konflik sosial di masyarakat. Yaitu apa jawabannya? Jelas-jelas yang nomor 1 itu jawabannya yang C, karena
udah jelas iya. Nah yang B, perbedaan kebudayaan itu juga jelas iya, penyebab dari konflik sosial. Yang C itu baru bukan. Nah sedangkan kalau yang D dan E itu merupakan iya dari penyebab konflik sosial di masyarakat. Jadi jawabannya itu C, akomodasi. Akomodasi. Nah selanjutnya soal nomor 2. Para guru yang menuntut kenaikan upah kepada perusahaan termasuk jenis konflik. Optionnya yang A warna kulit, yang B ada antar pribadi, yang C antar ras, yang D antar kelas, dan E budaya. Kira-kira menurut kalian itu jawabannya nomor 2 apa? Nah nomor 2 itu jawabannya adalah D antar kelas. Kenapa antar kelas? Coba kita lihat di pilihan jawabannya yang A itu warna kulit kan nggak nyambung dong dengan apa yang ditanyakan. Sedangkan kalau misalnya B antar pribadi itu, sedangkan soalnya para guru dan kenaikan pada kepala perusahaan itu bukan. Kalau antar ras dan antar ras itu bukan. Sedangkan budaya beda lagi. Terus itu antar kelas, itu antar kelas antara guru dan pada kepala perusahaan. Nah sedangkan kalau soal di nomor 3 itu yang ditanya adalah di Afrika Selatan politik apartheid merupakan konflik yang didasarkan pada perbedaan. Yang jawaban option yang A itu ada warna kulit, yang B agama, yang C kelas, yang D golongan, dan yang E adalah budaya. Di Afrika itu berarti kan biasanya dia lebih dominan orang-orang berkulit hitam. Nah otomatis kalau yang ditanya di Afrika Selatan berarti politik apartheid itu merupakan konflik yang didasarkan pada perbedaan warna kulit. Jadi kalau di Afrika karena lebih dominan warna kulitnya berbeda, ya berarti option jawabannya yang A. Warna kulit. Nah nomor 4, kasus perebutan lahan pertanian yang terjadi antar petani perambah hutan dengan pengusaha hak pengusahaan hutan atau HPA merupakan bentuk konflik. Nah di sini dilihat nih, A antar golongan, B antar kelas, C antar profesi, D antar etnis, E antar generasi. Ini jawabannya agak rincu, ada antar golongan, antar kelas, antar profesi. Yang jelas kalau misalnya D dan E itu bukan. Sedangkan yang benar yang mana? A, B, atau C? Hampir mirip. Nah, nomor 4 itu jawabannya adalah antar apa ya? Yang benar itu adalah jawabannya C, antar profesi. Nah, ini ada beberapa soal dari pembahasan konflik sosial. Masih ada beberapa lagi pembahasan soal. Nanti kakak catat lagi dan kalian catat ini dulu terlebih dahulu. Nah, ini selanjutnya ada beberapa soal lanjutan dari soal tadi sebelumnya. Nomor 5, ketegangan yang terjadi di antara individu-individu yang disebabkan masalah pribadi dinamakan konflik. Di sini udah jelas ya, dia bilang disebabkan masalah pribadi, otomatis jawabannya dinamakan jenis konflik. Ya, konflik pribadi berarti yang B, yaitu konflik pribadi. Nomor 6, adanya 2 jenis konflik yang disertai kekerasan menurut Lewis. Yang pertama ada violent dan pasifik. Yang B non realistis dan realistis. Yang C antar kelompok dan antar etnik. Yang D terencana dan spontan. Yang E kerusuhan dan ketegangan. Nah menurut kalian nih apa nih jawabannya nomor 6? Iya nomor 6 itu jawabannya B non realistis dan realistis. Nah, kalau yang A itu, option A itu violent dan pasifik. Violent
violent itu apa? Violent itu adalah masuknya kebudayaan secara kekerasan atau secara paksa. Sedangkan kalau misalnya pasifik masuknya kebudayaan secara damai. Jadi berarti tanpa kekerasan. Nah, sedangkan ini pertanyaannya itu adalah dua jenis konflik, bukan masuknya kebudayaan. Jadi jawabannya opsinya itu B. Non-realistis dan realistis. Sedangkan lanjut ke nomor 7. Pada awalnya konflik terjadi karena adanya, biasanya konflik itu terjadi hal sepele karena adanya A. keselarasan, B. perbedaan, C. persaingan, D. persamaan, E. keteraturan. Ayo yang mana jawabannya? Udah pasti udah gampang ya. Nomor 7 itu perbedaan. Berarti opsi jawabannya adalah B. perbedaan. Perbedaan. Iya. Ini nomor 7. Masih ada nomor 8, 9, sama 10 lagi. Ini boleh kalian catat terlebih dahulu untuk bisa dipelajari kemudian. Nanti kakak selanjutnya nulis soal berikutnya. Nah, ini soal yang terakhir, 3 soal lagi, yaitu nomor 8, 9, dan 10. Dilihat nih, nomor 8 ada konflik biasa berfungsi sebagai A. dukungan bagi pemerintah, B. peningkatan solidaritas, C. pemicu perang, D. provokator, E. sarana balas dendam. Konflik bisa berfungsi sebagai, ayo jawabannya yang benar itu yang apa? Jawabannya itu adalah konflik bisa berfungsi sebagai, itu ada peningkat solidaritas. Jawabannya yang B. Peningkat solidaritas. Kenapa kalau misalnya yang A itu dukungan bagi pemerintah? Kan belum tentu juga. Yang apa belum tentu juga pemerintah yang terkait konflik itu kan bisa jadi orang kayak ibu kamu, keluarga kamu. Sedangkan kalau misalnya yang C, D sama E itu menghasilkan kayak negatifnya, hasil negatifnya. Nah, nomor 9. Biasanya konflik menghasilkan pihak yang kalah dan menang. Hal tersebut berarti konflik berfungsi. Nomor 9 itu jawabannya apa? A. sarana persaingan, B. juri, C. alat seleksi, D. pemacu kreativitas, E. proses kreativitas. Yang ditanya itu adalah biasanya konflik menghasilkan pihak yang kalah dan yang menang. Hal tersebut berarti konflik berfungsi, yaitu jawabannya C. alat seleksi. Kenapa alat seleksi? Contoh, misalnya kalian sama teman kalian lagi berkompetisi. Nah, itu kan kalian sama-sama ingin menang. Otomatis kan pihak panitia nggak tahu kalau misalnya dari awalnya kalian itu mempunyai konflik atau tidak, atau bisa aja kalau misalnya kalian sudah mengikuti kompetisi, hasil dari keputusan kompetisi itu belum tentu bisa menimbulkan konflik atau tidak, kayak gitu. Nomor 10, yang bukan dampak negatif konflik, yang bukan. Yang A, bisa dilihat rasa solidaritas kurang, B. perpecahan, C. munculnya individu yang berkuasa, D. tercapainya keseimbangan kekuatan, E. keretakan hubungan antar individu. Kalau nomor 10 ini dilihat, yang diminta adalah yang bukan dampak negatif dari konflik. Apa? Coba bisa dilihat yang nomor 10 itu yang A, rasa solidaritas berkurang. Itu jelas negatif. Yang B, perpecahan, iya jelas negatif. Yang C, munculnya individu yang berkuasa, itu juga jelas negatif. Yang D, tercapainya keseimbangan kekuatan, itu negatif atau positif? Coba dilihat dulu yang E, keretakan hubungan antar individu. A, B, C, sama E itu jelas negatif. Berarti yang D itu adalah dampak positif dari konflik. Berarti jawabannya itu adalah B. Tercapainya keseimbangan kekuatan. Nah,
Ini adalah 10 soal dari pembahasan tentang konflik sosial. Nah, sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan kembali atau ada yang masih belum mengerti? Kalian boleh tanya ke kakak. Sekian dari pembahasan hari ini tentang materi konflik sosial di masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.